Shalom, saudaraku, kembali senang sekali bertemu dengan setiap kita hari ini. Saya berdoa biarlah setiap kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, setia dan mengasihi Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat ke-13 firman Tuhan berkata begini. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudaraku, saya mengajak kita merenungkan dari satu judul hari ini, yaitu tentang hidup benar. Saudaraku, sering kita mendengar dalam hari-hari kehidupan kita, biasanya coba kamu belajar hidup benar. Kalau kamu hidup benar, pasti semua yang kamu kerjakan pasti berhasil. Kamu sih tidak benar, makanya kamu selalu gagal. Kamu sih suka bagaimana kamu sih tidak benar apa yang kamu buat, makanya hancur-hancuran apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, saya mau bilang saudaraku, artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, kita sudah sering dengar kata hidup benar ini. Nah, apa sih menurut Alkitab hidup benar ini? Alkitab sering sekali catat tentang hidup benar. Apa sih hidup benar? Saudaraku, hidup benar saya pelajari dari Mazmur 119 ayat ke-1 firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup benar artinya hidup tidak bercela, saudaraku. Hidup tidak bercela ini artinya hidup menurut firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata bahwa hidup harus kejar kekudusan. Kamu hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi sesama, belajar hidup sabar, hidup menjadi terang, hidup menjadi garam. Itu dia, saudaraku. Nah, belajar dari Mazmur 5 ini, saya mengajak kita juga belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Daud. Bagaimana Daud itu mendapat predikat sebagai seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya juga mau bilang ada satu fakta menarik, bahwa Daud juga adalah seorang yang pernah jatuh ke dalam dosa. Daud pernah jatuh ke dalam dosa persinahan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dalam Mazmur 51 dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Jadi hari-hari ini mungkin teman-teman semua berkata begini, waduh Pak Gembala, bagaimana saya mau hidup benar? Sudah terlalu banyak dosa yang saya buat, sudah terlalu banyak kesalahan. Saya sudah lama sekali pergi dari gereja, saya sudah lama sekali tinggalkan gereja, saya sudah lama sekali tidak melayani. Tapi saya mau bilang hari ini masih ada kesempatan. Ketika Tuhan beri Daud kesempatan, saya juga percaya Tuhan juga akan beri kita kesempatan. Ketika Tuhan mengampuni Daud, saya percaya juga Tuhan akan ampuni setiap kita. Nah, saudaraku, mengapa kita perlu hidup benar? Saya pelajari dari ayat ini. Yang pertama, mengapa kita perlu hidup benar? Yang pertama rahasianya adalah agar hidup kita diberkati. Firman Tuhan berkata, sebab engkau yang berkati orang yang benar. Artinya bahwa hidup benar itu adalah rahasia supaya hidup kita diberkati. Wah, siapa kita yang tidak mau diberkati dalam hidup ini? Kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati apa yang saya lakukan meski kecil, Tuhan berkati. Mau makan, kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Artinya apa? Setiap kita mau diberkati Tuhan. Nah, berkat apa saudaraku yang kita mau dalam hidup ini? Sukacita. Kita butuh sukacita. Berkat apa lagi? Damai. Kita butuh damai dalam menjalani kehidupan ini. Artinya apa? Mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, agar hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati. Bahkan jika kita diberkati, kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang kedua, saudaraku, apa yang bisa saya pelajari dari ayat ini? Mengapa kita perlu hidup benar? Yang kedua, firman Tuhan berkata, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Yang saya temukan di sini adalah tentang kata memagari, saudaraku. Ini bicara tentang perlindungan. Bicara tentang perlindungan, artinya dalam hidup, saudaraku, kita butuh perlindungan daripada Tuhan. Wah, hari-hari ini kalau saya boleh bilang, dunia terlalu mengerikan, dunia terlalu jahat hari-hari ini yang terjadi. Wah, terlalu menakutkan. Tapi apa yang saya mau bilang, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Kalau yang kedua, kata memagari ini juga bicara tentang kekuatan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Ada banyak orang mulai putus asa. Ada banyak orang mulai menyerah hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kemana mereka harus mendapat kekuatan itu. Saya mau bilang, dalam Tuhan ada kekuatan. Mari jadi pribadi yang terus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga berkat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan itu akan menjadi bagian besar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Bahkan jika diberkati, boleh share juga
ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa,